Oke, Mam, ini kan sebenarnya di grup banyak yang bertanya-tanya, kok Anan progresnya cepet banget, 3 tahun sudah bisa verbal muncul, baca tulis muncul. Sebenarnya diagnosa awal itu apa, Mam? Jadi waktu pertama, kan waktu ulang tahun kedua ya, bukan kedua, ketiga ya? Iya. Kedua, ulang tahun kedua Anan, itu kita memvideokan, kita pasang cake dengan lilin dan segala macam gitu. Cuman di Anan itu kok satu belum ngomong, niup lilin belum bisa, kok beda gitu sama kakaknya gitu. Terus waktu itu kita belum berani mengungkapkan apapun lah. Saya diem, bapaknya diem, semua diem, cuma mengira bahwa paling delay kali ya, anak kedua biasa. Terus sambil berjalan itu Maret, Juni masih belum juga gitu ngomong. Terkadang tatapan matanya ya masih gitu deh ya, masih lepas-lepas ya malahan ya. Kok kayak orang bengong, banyak bengongnya. Nah pas udah mulai bulan September itu saya udah mulai khawatir. Berarti kan udah 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah ya. Kok manggil mama aja belum. Mulai tuh kekhawatiran saya mulai browsing dan terucaplah sesuatu yang antara suami dengan istri, saya sama suami mengucapkan gitu, kayaknya ASD gitu, mengkonfirmasi lah perasaan masing-masing gitu. Kita tes yuk daripada main tebak-tebakan. Itulah akhirnya waktu bulan Oktober ya, saya putuskan untuk yaudah deh saya bawa ke psikiater, saya tes. Oke, akhirnya ke psikiater. Namanya Krailis, tempatnya ada di sini. Itu rekomendasi dari Jim Ademik. Mereka udah banyak tuh lihat. Saya bawa, memang mereka hanya paling cuma setengah jam gitu mengamati ya, nggak intens terlibat gitu. Which is yang mungkin buat mereka tuh udah cukup gitu kali ya, saya nggak ngerti juga. Hasil analisanya adalah Anan itu ASD PDD NOS. Oke, ASD PDD NOS. Levelnya level 2. Oke. Dari situ kita mendengar itu terus karena saya membuat janji dengan dokter Singapura itu kan nggak gampang ya. Saya baru dapat itu sekitar bulan Oktober akhir gitu. Dan saya bukan tipikal orang yang tunggu diam. Sambil menunggu dokter Singapura menganalisa oke apa enggak, saya mulailah mencari-cari gitu, apa dia kira-kira suplemen apa ya yang bisa bantu. Mulailah tuh perjalanan dengan suplemen semua dicoba ya. Masih ada beberapa yang saya simpan, itu sangat mengagumkan, berapa puluh juta saya habis. Ada efeknya enggak dari beberapa ada efeknya? Contohnya ya Miss ya, ketika saya kasih TMG, tatapan matanya intens, tapi ada negatifnya, yaitu dia jadi hiperaktif. Oke. Agak susah kita mengontrol dia. Iya. Ketika saya kasih DMG, ngomongnya banyak, tapi nggak juntrungan, nggak jelas. Side effectnya lagi-lagi hiperaktif. Nah, mulai join dengan Miss Endah waktu itu sekitar November ya Miss ya? Iya, November. Nah itu saya masih pakai, saya lepas semuanya, saya masih pakai minyak ikan, fish oil, karnosin, sama udah karnosin aja waktu itu. Tapi karnosin pun ada efeknya gitu, jadi bikin hiper. Saya juga nggak ngerti, semua suplemen itu bikin hiper. Lebih ini lagi ya. Jadinya ketika kita mau proses awal banget tummy-time itu susah sekali saya. Dan sempatkan perjuangan mah sampai Desember ya kalau nggak salah, itu kan lepas, nggak pernah ke lock Anan untuk tummy-time aja susah banget. Terus akhirnya waktu Desember kan kita komit sama-sama untuk lepas semuanya. Ya udah saya jalanin deh, saya bilang lepas aja deh semuanya. Itu nggak ada, total bersih habis. Dan saya memutuskan untuk detox, karena kalau cuma lepas doang akan lama gitu. Detox yang saya lakukan pakai koriander, daun ketumbar saya jus dikit pagi-pagi, hanya 2 ml paling. Itu saya lakukan 45 hari sambil make sure anaknya itu jangan main air, karena kan dia itu cooling ya. Takutnya kalau kita kasih lagi cooling main air, ini itu berenang tambah sakit flu takutnya. Dan itu harus dikasih pagi, jadi ada matahari, jangan sore.
45 hari saya detox. Sambil perjalanan 45 hari itu saya regimen banget, itu militan banget. Anan saya tummy timein. Hampir setiap 2 jam saya taruh Anan dalam posisi tummy time. Nah, di sini bentar dulu, Mam. Nah, saya cuma pengen berbagi ke orang tua anak yang lain. Terkadang yang mungkin itu apa, Anan? Dek, kejepit, Dek. Oh, kejepit. Anan kejepit. Jadi saat mulai konsen ke program dan itu kita lakukan secara konsisten, walaupun itu terkesannya sepele banget karena itu cuma posisi tengkurap. Karena beberapa orang tua biasanya akan mikir tengkurap, Ya. anak saya udah bisa jalan, saya pengennya ngomongnya muncul, bicara kayak kita, kok dikasih latihan cuman tengkurap aja. Nah, saya tuh pengen di sini Mama berbagi awal mula kita mulai dapet respon kontak mata yang mulai bagus, bahkan naik ke pemahaman, itu tuh dari tahapan mana sampai kemana, biar orang tua nanti benar-benar ngerti, oh pas mulai komponen gerak ini beneran loh bisa duduk tenang, oh pas komponen gerak ini oh bisa nulis loh. Padahal emang bener-bener saya nggak pernah ngajarin baca atau tulis, saya bener-bener cuma ngajarin di komponen gerak. Dan emang kebetulan secara kemampuan, kecerdasan Anan tinggi, jadi bisa narik ke atas lebih bagus lagi gitu. Jadi mohon ceritakan, share pengalamannya di sini biar nanti orang tua anak pada termotivasi saat menjalankan home program selama di rumah. Kuncinya sih kalau yang saya lihat review awal ya, itu memang ada di tummy time. Pertama itu tummy time. Ketika tummy time saya lakukan di Desember dan di Januari, benar-benar regimennya 2 jam sekali. Sampai orang-orang itu kan memang, buset baru tadi gitu, kok 2 jam sekali gitu, anak gak dikasih jeda gitu. Tapi kan saya tahu ya, dia ini perjuangannya untuk tummy time itu dia gak suka sekali tummy time. Marah ya, berontak ya. Marah, dan apalagi kalau tummy time itu di lantai, dia gak suka banget. Padahal kalau menurut Ayurveda, pusar itu titiknya, jadi harus ditekan. Iya. Konsep dasarnya begitu. Nah itu di reconfirm oleh kakak ipar saya yang memang jago Ayurveda. Dia bilang oh ya udah. Dan itu progresnya Anan menjadi lebih tenang itu setelah sebulan. Perjuangannya memang sebulan itu memang kayak benar-benar ngelakuin sesuatu yang hasilnya tuh belum banget kelihatan. Dan orang-orang pada bingung, ini pada aneh, ini biar ngomong kok disuruhnya tengkurap gitu ya. Ini ibunya nih setiap 2 jam gitu, nah anaknya tuh jeritnya tuh jerit sampai tetangga tuh bingung kayaknya ya. Tapi saya sebodo amat gitu kan ya, karena saya pikir ya udahlah kalau saya udah komit kan, saya orangnya gitu ya, militer aja lah setiap 2 jam. Mungkin saya ya dibawa seneng, saya nyanyi, saya konser. Karena anak saya suka nyanyi gitu. Jadi dia lama-lama dia juga lupa, oh gue di tummy time ini ya. Oh tummy time itu kalau di kepala saya nggak enak, ternyata saking merdunya itu. Saya nyanyi asal-asalan gitu. Lama-lama dia terbiasa. Lama-lama udah nggak pernah protes. Pas di Januari akhir itu udah hampir semua situasi di tummy time dia mau nyoret-nyoret tummy time. Oh, sudah mau main sambil posisi tummy time ya, coret-coret lah main. Oke. Jadi kita posisikan, jadi kerja sama satu rumah ya, karena mbaknya juga kalau kita bilangin mbak nanti kalau main tummy aja, tummy time. Saya kalau udah sampai di atas tummy time, masak sebelum tidur, baca buku sambil posisi tidur. Nih yang hal yang kayak gini loh, sebelum tidur bisa dipakai untuk stimulasi dan itu efektif. Masa sambil posisi tummy time, mungkin depannya dikasih buku sambil kita jelasin, oh itu gambar apa, oh ini warna apa, oh mobilnya mau jalan kemana gitu. Jadi sebenarnya semua stimulasi bisa kita masukkan, nggak harus saklek pas yang di jam, oh ini jam belajarnya gitu. Saya sampai begitu. Nah, Anan itu mulai kontak matanya bagus banget itu ketika saya sambung dengan koordinasi ATNR. Oh iya pola itu. Nah, itu juga saya lakukan sangat regimen. Jadi kalau dulu saya hanya lakukannya malam gitu. Terus saya melihat kok kurang ya gitu. Siang tidur siang kok nggak dipola. Akhirnya saya mbaknya komitmen, oke mbak siang kamu handle, malam aku handle.
Yaitu mbaknya melakukan siang, saya melakukan malam, dan begitu, hampir guys. setiap hari gitu. Dan itu udah kita lakukan dari Januari sampai Mei kemarin loh. Oke. Baru kita lepas Mei kemarin. Jadi Juni ini baru kita totally, saya nggak pernah pola, dan dia tidurnya masih ke pola sendiri. Kepake ya. Oke. Bahkan kalau main-main di lantai begitu kakinya tuh Ngebentuk polanya ya. pola ini sendiri. Yang mana aja yang dia nyaman, kadang kanan naik, kadang kiri naik. Suka-suka dia. Saya udah nggak pola sama sekali. Nah, itu kontak matanya itu kalau menurut saya ya. Iya. Yaitu ketika ATNR dan STNR udah dapet, itu mulai itu dia. Kontak matanya dapet. Respon panggil sudah mulai muncul kayaknya ya, udah lumayan tenang ya, walaupun masih pendek-pendek ya. Itu kan ketika di bulan Februari itu Miss kan yang progresnya sangat wow, itu kan di Maret ya. Maret itu ya itu gitu perlahan karena distimulasinya, kontak matanya udah dapet, mau pakai Zoom juga udah bisa gitu ya, kan. Oh ya, kita kelas online ya. Kan gitu, terus mbaknya juga terus-terusan stimulasi. Kebetulan di rumah saya ada nenek, nggak ada nenek, ada satu orang lagi, jadi mainnya interaksinya jadi lebih orang. lebih banyak orang, lebih bisa diajak main. Oke. Saya biasa pakai jam gitu pagi Nur mbaknya. Nanti setelah itu yang laki masnya. Nanti kalau udah jam 1-an kalau saya di rumah, tapi kalau nggak dia berarti saya malam. Nanti malam itu totally ya sama saya. Ntar kalau udah pagi lagi bapaknya. Oke. Nah, jadi emang dibutuhkan kerjasama di dalam rumah, entah itu melibatkan ayahnya, mamahnya, atau mbak pengasuh, atau siapapun itu yang ada di rumah. Jadi biar kita sebagai ibu, mama itu nggak ngerasa kayak jenuh sendiri gitu loh. Oh, banyak banget sih tugas-tugasnya gini. Jadi berbagi tugas dengan yang lain. Terus itu saat mulai bisa muncul nulisnya, itu kan mulai pas kita ajarin merayap. Nah, jadi setelah ATNR Miss sudah dapat ya tuh ya. Ya. Nah, itu kan saya mulai nanya, Miss kapan ya bisa duduk di kursi? Ya, itu tuh. Terus akhirnya kata Miss harus melakukan 5 komponen geraknya. Mulai dari 1 berguling loh. Ya, berguling. Wah, itu juga perjuangan banget itu. Karena ternyata nggak nyaman banget ya. Itu juga waktu awal saya salah persepsi. Saya pikir semakin panjang berguling, semakin cepat anak akan bisa dapat. Ternyata terus mbaknya meraktekin, dia bilang puyeng, pusing kalau terlalu panjang. Bu, pusing loh Bu. Nah, pusing. Makanya kadang kalau saya ngasih aktivitas kan cuman sepanjang karpet, dan itu aja jangan terlalu banyak pengulangan kalau untuk berguling, karena ada beberapa anak yang berguling itu di awal aja sampai muntah-muntah. Saya nggak nyobain, untung mbaknya nyobain, sama dia dikoreksi. Ternyata kita nggak perlu track yang panjang, yang penting diulang aja sering. Udah, misalnya ya sama kayak tadi seperti tummy time, saya setiap 2 jam, mungkin berguling ya sehari 3 kali. Ya. Walaupun pendek. Ya. Oke. Dari berguling pas kita naik ke merayap itu udah berguling mulai duduk tenang ya itu ya. Udah mulai duduk. Masih kabur-kaburan. Ya, kabur-kaburan. Cuman sebenarnya kalau ada kursi, Ana duduk sini. Itu pemahaman udah muncul, beneran nyamperin ke kursi dan mulai duduk manis. Mulai merayap itu yang saya sama Mbak Nur kemarin juga kaget tuh, Mam. Mulai sekali diajarin merayap itu koordinasi gerak tangan bener-bener muncul. Saat ngomong A beneran nulis A, B beneran nulis B. Nah, saat seiring kita ajarin ke merangkak, terus mulai ke numpu lutut, nah disitulah tuh mulai baca tulis bener-bener semua. Yang pas kita kasih tulisan Astor itu dieja satu persatu, A S-T-O-R, Astor. Nah, di sini karena ada beberapa orang tua yang bertanya ke saya, Miss Endah ngajarin Anan baca tulis ya, kok anak saya tidak diajarin baca tulis? Saya cuma pengen mama kasih tahu ke orang tua anak yang lain, kalau emang saya benar-benar nggak pernah ngajarin baca tulis, saya benar-benar cuma ngajarin di komponen geraknya. Nggak pernah ya Bu Ibu ya, mungkin yang saya kalau anak saya
pengen saya rapiin itu adalah komponen geraknya, karena memang dari kecil ya kalau saya perhatiin, saya observasi memang dia tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya gitu, dan memang nggak pernah juga terpikirkan bahwa ini tahapan ini memang harus gitu. Kalau ke skip, kita sebagai orang tua bukan harusnya bangga, malah kita harusnya khawatir, kok skip ya, kenapa ya. Jadi ketika konsepnya Miss Endah mau memperbaiki itu dari awal, sejalan dengan konsep pola pikir saya juga gitu, bahwa oh iya benar, kita harus betulin dari awal. Makanya mulai tummy time ibu-ibu, makanya ya ngerti sih, memang mungkin ada yang udah ini ya, memang nggak gampang sih ya, perjalanan saya aja anak saya sampai saya lock pakai kaki itu, dan itu yang liatin itu keluarga gitu, yang liatin kayak nyiksa gitu ya, saya lock pasti nggak tega gitu pas diposisikan awalnya. Saya paksa dia gitu sampai dia nggak bisa bangun, tapi ya memang itu yang harus dilakukan ya, karena kalau nggak saya lakukan ya takutnya akan terus aja dia nggak akan nyaman dengan tummy time, suka nggak suka ya, sedih juga gitu. Itu waktu seminggu pertama itu nangis terus gitu, nangis terus setiap saya tummy time. Berguling pun awal-awal marah-marah, marah-marah, tapi sekarang udah enjoy. Dan ketika berjalan pakai lutut, awareness ke lingkungannya, ke papahnya terutama ya, yang dari nol gitu sekarang cinta banget sama bapaknya. Cinta banget sama bapaknya gitu kan. Terus komunikasi dua arah juga tanpa diarahkan pun sekarang udah mulai muncul. Kayak misalkan papahnya mau berangkat kerja ya Mam ya, nanti udah bye papa, hati-hati ya. Tadi saya bikin black coffee buat bapaknya. Anan di sebelah, Anan bilang it's coffee. Oh, tadi pagi. Oh, Anan tadi lihat kopi Anan. It's coffee. Nggak minta, kena black. Gak suka kayaknya. Ngerti ya, yang itu pahit ya Nan ya. Dia kan bikinnya yang pakai susu. Kalau itu dia tertarik gitu. It's coffee. Jadi di sini sebenarnya saya pengen berbagi ke orang tua anak yang lain bahwa komponen gerak di otot besar, punggung, tangan, kaki itu akan bisa membantu koordinasi gerak di otot kecil, mulut, lidah. Gitu, makanya Anan itu sebenarnya belum dibantu untuk sampai saat ini ya Mam ya, belum dibantu TW ya sebenarnya, baru visio, dan itu pun verbalnya udah muncul, bahkan melebihi ekspektasi kita, sudah benar-benar bisa ngeja huruf per huruf dan itu dibaca. Gitu. Jadi semoga apa yang diceritakan Mama Anan hari ini bisa menyemangati ibu-ibu yang lain. Jadi walaupun kesannya itu programnya kok cuman kayak gini ya, jadi benar-benar mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saat kita benar-benar konsisten, kita berharap bisa melihat hasilnya, walaupun tetap anak per anak itu beda ya, tapi nanti kita bisa tarik garis besarnya, setidaknya fokus di komponen geraknya. Kalau nanti ternyata anak ada kendala ya kita nanti akan analisa lagi, butuh ditambah apa lagi ya ini stimulasinya ya, biar progresnya bisa meningkat. Terima kasih ke Mama Anan yang sudah berkenan berbagi pengalaman buat kita semua, biar saya nggak jelasin berulang di grup Mam soalnya Mam. Kalau boleh quote yang kata Miss dulu ya waktu Desember, masih ingat ya yang saya hampir putus asa. Tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasilnya gitu. Ya emang benar gitu, bahwa saya usaha di bulan Desember, saya komit 1 bulan ke Miss, dan di Januari saya masih continue karena banjir segala macam, saya nggak bisa balik ya. Itu menunjukkan bahwa itu usaha tidak mengkhianati hasilnya gitu loh. Tuh ya mama-mama yang di grup mohon di catat di ini tadi yang paling akhir. Jadi kalau baru nyoba beberapa komponen gerak baru sehari 2 hari atau mungkin seminggu, jangan langsung nanya kok belum ada hasilnya ya. Mama Anan tuh berproses dari itu tummy time aja 2 bulanan ya. Jadi tolong benar-benar komit ke dirinya sendiri, bikin komitmen ke dirinya sendiri. Jadi benar-benar fokus ke target. Semoga nanti bisa menyemangati yang lain, dan saya nggak harus jelasin berulang di grup bahwa benar-benar saya nggak pernah ngajarin Anan baca tulis, saya cuma ngajarin di komponen geraknya
dan kebetulan emang cara kecerdasan tinggi, jadi bisa narik ke kemampuan yang lebih tinggi. Bicaranya muncul, baca tulisnya muncul, walaupun sekarang emang regulasi diri masih diasah ya, masih kadang suka teriak-teriaknya, marah-marahnya masih muncul, cuman sudah berkurang jauh. Jadi kayak misalkan mau masukin tangan ke gelas yang isi kopi, kita dari jauh sekitaran 3 meter ya, ini ya 3 meter gitu aja, Anan jangan dimasukin, itu akan berhenti. Bahkan udah bisa kayak misalkan ke aktivitas fungsional sehari-hari yang ada targetnya, kayak misalkan Anan pampasnya tolong buang ke tempat sampah dong, beneran dibuang gitu. Jadi bener-bener lakukan target yang terlihat mungkin kok gerakannya kayak gitu banget sih, padahal pengennya ngomong gitu. Jadi kerjakan dulu gitu. Harus selalu diingat komponen gerak di otot besar itu akan membantu memudahkan komponen gerak di otot kecil, mulut, lidah gitu. Jadi kalaupun nanti habis fisioterapi ternyata belum muncul suaranya, ya nanti pas nyambung ke terapi wicara itu akan lebih enak gitu. Oke Mam, terima kasih. Semoga cerita dari Mama Anan ini bisa menyemangati yang lainnya ya.